5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar bersama Kak Citra. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Kita belajar di tema 3, makanan sehat, subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan, pembelajaran yang ketiga. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat. Siti, Udin, dan Lani masih membicarakan sistem pencernaan manusia. Mereka senang membicarakan tentang proses pencernaan yang berlangsung di dalam tubuh. Simaklah percakapan mereka. Bekal apa yang kamu bawa hari ini, Din? Tanya Siti. Tenang Siti, hari ini aku membawa makanan sehat loh. Aku membawa nasi dengan tumis sayur dan telur. Wah, kedengarannya enak, Din. Iya, enak dan sehat. Nah, sekarang aku mau tanya, apa ada yang masih ingat organ pencernaan manusia? Masih. Makanan dikunyah di dalam mulut dengan gigi. Kemudian makanan meluncur masuk ke kerongkongan untuk kemudian masuk ke lambung, sahut Siti. Dari lambung, makanan diubah menjadi bubur makanan yang kemudian diserap oleh apa? Tanya Lani. Usus halus. Usus halus akan menyerap semua sari-sari makanan, Lani. Selanjutnya, makanan yang tidak dapat dicerna bergerak menuju usus besar. Lanjut Siti. Aku lupa apa yang terjadi saat makanan berada di usus besar ya. Usus besar menyerap air yang terdapat dalam bubur makanan dan menjadi tempat terjadinya proses pembusukan makanan, Din. Kemudian makanan yang sudah melalui semua proses tersebut masuk ke anus untuk kemudian dibuang. Jangan lupa makan makanan yang sehat ya teman-teman, agar kesehatan organ pencernaan kita tetap terjaga. Nah, itu tadi ya percakapan Siti dan teman-temannya. Makanan sehat itu tidak harus mahal adik-adik. Makanan itu merupakan sumber energi bagi tubuh kita. Jadi ayo kita biasakan makan makanan yang bergizi dan makanan yang sehat. Nah, makanan itu merupakan bahan baku utama bagi manusia untuk bisa memproduksi energi dan memenuhi segala nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Ibaratnya nih, bensin yang sangat vital peranannya bagi kendaraan bermotor. Makanan itu juga sangat berperan bagi tubuh manusia dalam mempertahankan kelangsungan hidup manusia. Namun adik-adik, tidak semua jenis makanan yang dikonsumsi dapat memberikan asupan gizi yang baik dan sehat. Makanan yang sehat ialah makanan yang mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk memperoleh energi. Jadi tidak semua makanan mahal, makanan enak itu adalah makanan sehat. Nah, makanan sehat di sini adalah makanan yang mengandung semua zat gizi. Dalam pemenuhan makanan, manusia itu tidak dapat bekerja sendiri adik-adik. Contohnya dalam budidaya padi, manusia itu selalu melakukan interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan hidupnya. Proses apa yang terjadi, lalu siapa saja yang terlibat dalam proses tersebut? Apakah dalam proses tersebut manusia berinteraksi dengan lingkungannya? Bagaimana dengan lingkungan sosialnya? Yuk kita pelajari bersama-sama.
Nah, adik-adik, ada yang namanya interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu, lalu hubungan individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Jadi, dalam kehidupan kita pasti ada interaksi. Nah, interaksi sosial ini ada yang hubungan antar individu atau antar orang, lalu individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, itu adalah interaksi sosial. Nah, interaksi sosial ini amat dibutuhkan untuk kehidupan bersama, sebab individu itu tidak dapat hidup tanpa individu lainnya. Nah, makanya manusia itu disebut dengan makhluk sosial, karena kita itu membutuhkan bantuan orang lain untuk hidup. Misalnya, kalau kita membutuhkan beras, otomatis kita pergi ke toko, ya, toko yang menjual beras. Nah, ada interaksi dengan penjual toko. Nah, penjual toko mendapatkan beras dari mana? Oh, mendapatkan beras dari petani. Nah, antara penjual, ya, atau yang berjualan di toko dengan petani itu juga ada interaksi sosial. Interaksi dengan lingkungan hidup merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami. Jadi, yang namanya interaksi dengan lingkungan hidup berarti interaksi manusia dengan lingkungan di sekitarnya. Contohnya nih, ada gunung di sekitar kita, lalu ada sungai, ada rawa, ya. Itu merupakan contoh-contoh lingkungan alam yang biasanya manusia akan berinteraksi dengan lingkungan alam tersebut. Perhatikan gambar di papan tulis berikut ini. Nah, ini ada gambar petani, ya adik-adik, ya. Jelaskan interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan alam yang terdapat pada lahan pertanian padi. Nah, di sini interaksi sosial yang terjadi pada lahan pertanian padi itu terjadi antara pemilik lahan dengan para pekerjanya yang mengolah dan menanam padi. Sedangkan interaksi dengan lingkungan itu terjadi antara manusia dengan tanah atau lahan sawah yang diolah. Jadi ada interaksi sosialnya, ada interaksi dengan lingkungannya. Berikutnya, nah, ada gambar orang yang menebang pohon, ya adik-adik, ya. Amati lingkungan sekelilingmu. Coba sebutkan interaksi manusia dengan alam yang dapat kamu temukan di sana. Apakah yang telah dilakukan oleh manusia dan apa pengaruh dari kegiatan manusia terhadap lingkungan alam tersebut? Contohnya di sini adalah orang yang menebang pohon, ya. Salah satu kegiatan interaksi manusia dengan alam adalah kegiatan menebang hutan, ya. Jika penebangan hutan dilakukan dengan sembarangan, tentu saja lingkungan alam akan menjadi rusak dan menimbulkan kerugian bagi manusia. Ternyata menarik, ya, untuk dicermati bahwa terdapat hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Bersama dengan temanmu nih, kalian bisa berdiskusi interaksi yang terjadi di lingkungan sekitar kalian. Bisa berupa lingkungan rumah atau di sekolah. Nah, kalian bisa mengisi tabel seperti di bawah ini nanti, dan tentukan jenis interaksi yang terjadi dengan menjelaskan alasannya. Nah, ini contohnya nih, ya. Yang pertama, interaksi yang dilakukan adalah menangkap ikan di laut. Nah, interaksi dengan lingkungan hidupnya apa? Nelayan dengan laut. Interaksinya, ya, nelayan dengan lautan. Lautan itu kan lingkungan hidup. Karena di sini nelayan itu mengambil ikan yang ada di laut. Selain itu, nelayan juga memanfaatkan angin untuk berlayar. Itu terjadi interaksi lingkungan hidup. Lalu apa yang terjadi di interaksi sosialnya? Terjadi interaksi antara nelayan dengan nelayan serta para pedagang ikan. Nah, nelayan bersama-sama akan menangkap ikan dan menjualnya kepada para pedagang di pasar ikan. Nah, terjadi interaksi sosial, ya. Terjadi interaksi antara manusia dengan manusia. Itu interaksi sosial.
Contoh lainnya, nah adik-adik lihat di sini ya, ada pembangunan jalan. Misalnya interaksi yang dilakukan adalah bekerja bakti membangun jalan di kampung. Apakah ada interaksi dengan lingkungan hidup? Ada. Nah, interaksinya apa? Interaksinya antara manusia dengan tanah yang digunakan untuk membangun jalan. Lalu interaksi sosialnya apa? Interaksi manusia dengan manusianya. Nah, di sini terjadi interaksi antara warga masyarakat yang ikut bergotong royong membangun jalan. Contoh berikutnya ya. Interaksi yang dilakukan adalah kegiatan menyiram tanaman di rumah. Nah, interaksi lingkungan hidupnya adalah interaksi antara manusia dengan tumbuhan dan air. Lalu interaksi sosialnya adalah interaksi antara anggota keluarga yang saling membantu menyirami tanaman di rumah. Nah, itu tadi ya beberapa contoh. Contoh berikutnya ya, masih ada satu contoh lagi. Interaksi yang dilakukan untuk penghijauan hutan. Nah, interaksi lingkungan hidupnya apa di sini? Di sini terjadi interaksi antara manusia dengan tumbuhan dan interaksi antara manusia dengan tanah. Karena kan menanam butuh tanah, butuh tumbuhan ya. Lalu interaksi sosialnya apa? Ya, interaksi sosialnya adalah antar warga yang ikut dalam kegiatan penghijauan pada hutan-hutan yang gundul misalnya seperti itu. Jadi terjadi interaksi sosial. Nah, adik-adik, ketika kamu sudah mengamati interaksi yang terjadi di lingkungan sekitarmu, kalian bisa mengidentifikasi pihak yang berinteraksi dengan memperhatikan hal berikut. Yang pertama, apakah pihak yang berinteraksi ini memiliki perbedaan? Lalu berapa usia manusia yang berinteraksi? Apakah jenis kelamin mereka? Apakah pekerjaan mereka berasal dari latar belakang budaya apakah mereka? Dan apakah agama yang mereka anut. Nah, adik-adik yang hebat, Indonesia itu dikenal memiliki tingkat keragaman budaya, adat istiadat dan agama yang tinggi. Berdasarkan hasil pengamatanmu tersebut ya, buatlah nih sebuah komik sederhana yang mengetengahkan tentang interaksi yang dilakukan oleh manusia. Pastikan ya tulisan kalian ini menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang santun dan tepat. Kalian bisa warnai komik kalian dengan rapi dan semenarik mungkin. Ini adalah contoh komiknya nih adik-adik ya, tentang interaksi sosial di masyarakat. Kalian bisa membuat komik yang lain berdasarkan imajinasi kalian masing-masing. Jadi diingat kembali ya pada pembelajaran tentang komik ya, pastinya ada gambar, lalu gambar itu tuh harus menjelaskan peristiwa yang ada percakapannya, tidak terlalu panjang ya. Ada penjelasannya juga tidak terlalu panjang. Itu komik ya adik-adik ya. Kalian buat berdasarkan imajinasi kalian masing-masing. Berdasarkan penelitian pada tahun 2010 adik-adik, konsumsi beras masyarakat Indonesia itu mencapai 100 kg per kapita per tahunnya. Ketersediaan beras di tanah air pada masa mendatang tidak sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk. Nah, untuk mengurangi ketergantungan itu, perlu ada perubahan konsep dan kebiasaan makan masyarakat. Misalnya nih, mengganti nasi sebagai makanan pokok dengan makanan jenis lain. Salah satu cara yang belakangan dikampanyekan oleh pemerintah adalah tidak memakan nasi selama 1 hari. Kebiasaan ini misalnya dilakukan 1 hari dalam sepekan. Sebagai pengganti, selama sehari itu warga bisa mengonsumsi sumber karbohidrat lain seperti jagung, ubi, singkong, talas, kentang, dan sagu yang termasuk dalam makanan pokok juga adik-adik. Nah, untuk mendukung upaya pemerintah tersebut, adik-adik ditugaskan untuk membuat iklan tentang singkong sebagai pengganti nasi. Nah, amatilah iklan di bawah ini dengan seksama. Nah, di sini ada iklan tentang singkong ya, tentang kandungan singkong per 100 gramnya.
Makanlah singkong sebagai pengganti nasi. Solusi makanan sehat, harga rakyat, rasa pejabat. Nah, dalam iklan ini ya dijabarkan apa saja sih kandungan singkong ya. Di dalam singkong ini kalau kita makan singkong ada airnya, ada besinya, ada kalsiumnya, fosfor, ada kalorinya, karbohidratnya, lemak, protein, vitamin ya. Ternyata singkong ini sangat bermanfaat untuk tubuh kita karena mengandung banyak sekali zat-zat yang diperlukan oleh tubuh kita. Nah, dalam iklan ini juga ada kalimat ajakannya ya. Makanlah singkong sebagai pengganti nasi. Kalian harus ingat bahwa iklan itu harus ada kalimat persuasif atau kalimat ajakan untuk bisa mengajak para pembaca atau orang yang melihatnya untuk tertarik melakukan hal tersebut atau membeli produknya. Ya, itu contoh dari iklan yang tentang singkong nih ya, pengganti nasi. Ya, adik-adik ya. Nah, masih ingatkah kamu dengan unsur-unsur iklan ya? Tentunya ada gambar, lalu ada tulisan tadi ya yang persuasif, lalu ada kata kuncinya juga. Coba kamu identifikasi unsur-unsur iklan berikut ini. Nah, di sini ada contohnya ya tadi. Iklan singkong tadi, kalimat iklannya adalah makanlah singkong sebagai pengganti nasi. Nah, kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah singkong, nasi, dan sehat. Lalu observasi gambarnya apa? Gambar singkong dengan informasi kandungan di dalamnya. Jadi tadi sangat menarik. Nah, demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 3, subtema 1 pembelajaran yang ketiga. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.